Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ripdalia Pertiwi dengan NIM 21030200033. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei rekayasa lalu lintas yang kelompok saya amati atau lakukan. Langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan profil jalan atau di mana saya dan kelompok saya mensurvei atau mengamati jalan tersebut, yaitu tepatnya di Jalan Lejen Hamasudi, Kota Tasikmalaya, dengan panjang ruas jalan 6.375 meter, lebar jalan 16 meter, bahu jalan 0,5 meter, tipe jalannya 42D, jumlah lajurnya 4 lajur 2 jalur, jenis perkerasannya aspal, lebar lajurnya 4 x 3,5 meter. Di sini saya mensurvei volume kendaraan dari 2 arah dan dibagi 3 sesi waktu. Sesi pertama dari jam 6 sampai jam 8 pagi, sesi kedua dari jam 12 sampai jam 2 siang, dan sesi ketiga dari jam 16 atau 4 sore sampai 8 sore. Saya mengamati dari 2 jalur, yaitu dari arah Lote ke Lanud dan arah Lanud ke Lote. Di sini saya dibantu dengan aplikasi mobile, yaitu Multi-Counter. Aplikasi ini bisa membantu kita untuk menghitung volume kendaraan yang akan kita amati dalam waktu yang sudah ditentukan. Lanjut saja, ini tabel yang arah Lote ke Lanud, lalu ini dari arah Lanud ke Lote. Oh iya, saya melakukan kesalahan pengetikan di sini, mohon maaf, tapi tabelnya benar. Lanjut, menghitung volume kapasitas jalan. Untuk menghitung volume kapasitas jalan, kita harus tahu dulu jalan apa yang akan kita hitung jenisnya atau tipenya. Di sini saya dan teman-teman saya menghitung di tipe atau mengamati atau survei di tipe jalan 42D, di mana salah satu lajurnya itu 1650 meter. Jadi langsung saja kita kalikan ya. Jadi itu per lajurnya deh. Per lajurnya dikali 4 saja, langsung dikali 4 lajur. Hasilnya 6.600. Ini masih diketahui. Lalu diketahui faktor lebar jalurnya 6,3 meter. Jadi per lebarnya berarti sekitar berapa ya? 0,94 itu. Terus diketahui lagi faktor pemisah arahnya bandingannya 50/50. Dan bahu jalannya 0,5 meter LP. Ditanyakannya kapasitas dasar dengan rumus C sama dengan ditanyakannya kan volume kapasitas jalan, maaf. Dengan rumus C sama dengan kapasitas dasar dikali faktor lebar jalur dikali pemisah arah dikali bahu hambatan, faktor hambatan samping atau bahu jalan, dengan hasil 11.415,36 CSMP per jam. Itu adalah cara menghitung volume kapasitas jalan ya, salah satu contohnya. Lanjut ke survei kecepatan. Di sini saya dan kelompok saya menggunakan 2 metode atau 2 cara. Yang satu ada cara manual dengan rumus volume ya, jarak per waktu, dan dengan menggunakan alat yaitu speed gun. Tabulasi periode jam sibuk atau peak hour tabulasi periode jam sibuk atau peak hour pukul 17 sampai 18. Di sini dari arah Lote ke Lanud
Saya ambil peak hour-nya dari jam 16.30 sampai 17.30, dan dari arah Lanut ke Lotte peak hour-nya jam 16.45 sampai 17.45 dengan volume peak hour akhirnya 1384 dan 1370. Maaf ya, saya sedikit itu cadel gitu ya. Penentuan sampel data kecepatan. Dari peak hour-nya, setelah menentukan peak hour, kita masukkan ke rumus Lovin, yaitu kita coba dari arah Lotte ke Lanut. N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E kuadrat, atau N sama dengan volume kendaraan dibagi 1 ditambah volume kendaraan dikali margin error kuadrat, dengan hasil akhir 93. Begitu sebaliknya, dan saya masukkan ke sebuah tabel dan ada hasil persentasenya. Inventarisasi jalan. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang. Jadi inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang-barang atau bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Selebihnya bisa dibaca saja. Lanjut, gambar penampang Jalan Letjen Hamasudi. Jadi sebuah jalan itu ada strukturnya dan ada ukuran yang sudah ditentukan. Dari jalan yang saya dan kelompok saya amati, dengan panjang jalannya 250 meter dan lebarnya 16 meter, dan potongan melintangnya bisa dilihat saja. Juga pada sebuah jalan itu ada strukturnya. Di sini dapat dilihat struktur pertama ada lapis permukaan aspal atau bituminous surfacing. Lapisan kedua ada lapis perkerasan beton visi atau concrete slab. Lapis ketiga ada lapis pondasi atau subbase course. Dan lapis keempat ada tanah dasar subgrade. Jadi sebuah jalan tuh nggak langsung tanah lalu aspal, namun ada struktur yang sudah ditentukan atau menjadi prosedur yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah jalan yang kokoh. Lanjut, tingkat pelayanan jalan. Ada perhitungan kapasitas ruas jalan dan perhitungan volume lalu lintas. Perhitungan kapasitas ruas jalan sama saja, tadi sudah saya jelaskan dengan rumus C sama dengan CO kali FCW kali FCSP dikali FCSF. Dan perhitungan volume lalu lintas dengan rumus QSMV sama dengan IMPLV dikali LV ditambah IMVHV kali HV ditambah IMPMC kali MC, dengan hasil akhir 8.980,2 SMP per jam. Lanjut lagi, tingkat pelayanan jalan. Masih di tingkat pelayanan jalan. Perhitungan FC rasio. Di sini dengan rumus volume per kapasitas, dan tadi sudah ada hasilnya yaitu 8.980,2. Berarti di ini kan jadi 0, dengan hasil akhir 0,78667 dengan tingkat pelayanan C. Karakteristik kondisi kapasitas volume mencapai 9.000 SMP per jam, 4 lajur 2 arah. Kecepatan lalu lintas rata-rata berkisar 46 km per jam. Kecepatan arus bebas, dengan menghitung kecepatan arus bebas hanya dengan rumus FV sama dengan FVO ditambah FVW dikali FFVSP, dengan hasil akhir 45,9 km per jam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mungkin itu catatan bagi saya agar bisa menjelaskan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.